Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita ada di pertemuan yang kelima mata kuliah jaringan komputer. Untuk topik pembahasan hari ini adalah wireless network. Atau kita hari ini itu akan membahas tentang teknologi wireless. Jadi untuk teknologi yang menggunakan kabel itu namanya wired. W-I-R-E-D, wired. Atau W-I-R-E-D. Baik, langsung saja kita ke indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perangkat keras atau hardware untuk jaringan tanpa kabel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tipe-tipe jaringan nirkabel. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami jenis security dari wireless. Jadi untuk topik pembahasan hari ini, kita itu lebih ke arah hal yang gaib. Maksudnya gaib di sini adalah kalau kita bicara tentang jaringan ataupun gelombang, baik itu gelombang dari teknologi sinyal handphone ataupun sinyal-sinyal yang lainnya, kita kan tidak bisa lihat ya secara langsung ya. Tetapi kita itu bisa merasakan dampak yang ditimbulkan. Coba bayangkan apabila kita itu bisa melihat sinyal, itu pasti akan lebih mengerikan sekali. Karena apa? Karena sinyal yang beredar di lingkungan sekitar kita itu sangat banyak sekali. Baik itu ada sinyal radio, sinyal TV, mau sinyal dari handphone, ataupun perangkat-perangkat yang memancarkan sinyal ataupun teknologi wireless. Jadi untuk teknologi yang kita bahas hari ini adalah teknologi yang sifatnya itu bisa sebagai receiver ataupun bisa sebagai transmitter. Jadi bisa menerima dan juga mengirimkan. Jadi hari ini kita tidak akan membahas tentang sinyal yang hanya sifatnya itu menerima ataupun cuman mengirimkan saja. Seperti itu. Contohnya adalah radio. Radio itu hanya bisa menerima saja. Jadi dia itu mengubah dari teknologi sinyal yang sifatnya itu analog menjadi suara. Seperti itu. Ataupun juga televisi. Dari televisi kan kita hanya bisa menerima saja, tidak bisa mengirimkan sinyal balik. Seperti itu. Mari kita langsung saja ke materinya. Jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan wireless adalah media komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara. Contoh dari teknologi wireless adalah Wi-Fi, ada Bluetooth, ada infrared, ada WiMAX, ada cellular tower, ada satellite, dan sebagainya. Jadi contohnya dari wireless sebenarnya sangat banyak sekali, tapi kita perlu mengetahui hal-hal ataupun juga alat-alat yang bisa memancarkan teknologi wireless yang ada di sekitar kita. Itu ada Wi-Fi yang biasanya kita gunakan untuk bertransaksi data, baik secara LAN ataupun secara WAN. Kita menggunakan teknologi Bluetooth, jadi Bluetooth ini juga sebenarnya dia bukan hanya sekedar satu arah, tapi dia itu juga bisa dua arah. Contohnya adalah kita bisa transaksi data menggunakan Bluetooth. Kita bisa menggunakan infrared atau inframerah. Contoh untuk inframerah yang biasanya kita pakai untuk kehidupan sehari-hari itu kita menggunakannya dalam teknologi remote control untuk TV, AC, ataupun remote yang lain-lainnya. Itu menggunakan infrared. Sebenarnya untuk infrared itu juga bukan cuma satu arah saja, dia juga bisa untuk transaksi data, tapi juga jaraknya itu terbatas. Kalau misalkan kita itu menggunakan HP yang zaman dulu, itu sebelum ada Bluetooth itu mereka itu menggunakan infrared untuk bertukar data. Dan untuk jangkauan zaman dulu, untuk HP yang zaman dulu itu, yaitu hanya 10 cm saja. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita menggunakan transaksi handphone, itu biasanya antara 10 sampai 20 cm. Tetapi untuk peningkatan kualitasnya, itu untuk optimalnya itu jaringan infrared itu bisa dipakai untuk maksimal itu 20 meter. Itu lumayan sekali itu 20 meter untuk transaksi data. Terus ada WiMAX. WiMAX itu nanti akan dijelaskan ya. Nanti ada WiMAX, ada cellular tower atau tower operator. Dan juga teknologi satelit. Mari langsung saja ke Wi-Fi. Wireless Fidelity. Jadi untuk Wi-Fi itu kepanjangannya adalah Wireless Fidelity. Itu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel
atau Wireless Local Area Network atau WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE-802.11. Jadi kita sering lihat itu ada tulisannya 802.11, itu merupakan spesifikasi kendali sebenarnya. Itu spesifikasi kendali akses atau lapisan fisik yang mengimplementasikan komunikasi komputer wireless lokal yang dia itu frekuensinya itu 24365 dan juga untuk frekuensinya itu 60 GHz. Kenapa ada IEEE-nya itu di situ? Karena yang menemukan atau yang mengoperasikan awal itu dari Institute of Electronical and Electronic Engineers. Maka namanya itu IEEE. Seperti itu. Wi-Fi awalnya ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Awalnya dulu hanya untuk perangkat yang menggunakan nirkabel atau wireless, tapi jangkauannya adalah LAN. Tapi sekarang sudah berkembang sekali ya. Kita bisa menggunakan Wi-Fi itu untuk mengakses internet atau menggunakan WAN, Wide Area Network. Terdapat dua mode Wi-Fi, yaitu ad hoc dan juga infrastruktur. Jadi untuk ad hoc sendiri, sebenarnya kita itu kalau misalkan ada kesempatan, kita akan menerapkan permodelan atau praktikum ad hoc. Ad hoc itu jaringan yang dibikin itu sifatnya itu sementara, tidak permanen. Jadi misalkan kita itu bisa menghubungkan laptop dengan laptop, itu bisa menggunakan jaringan ad hoc. Sebenarnya kita bisa praktik hal yang seperti itu, tapi karena berhubung kita itu terbatas tempat, nah kita tidak bisa praktek. Terus kemudian ada infrastruktur. Kalau infrastruktur ini lebih ke permanen atau sifatnya itu memang ada tujuan tertentu dan bukan untuk peristiwa-peristiwa penting yang dadakan gitu. Kalau biasanya menggunakan teknologi ad hoc gitu diperlukan untuk waktu yang dadakan. Kita bisa sharing data menggunakan Wi-Fi tetapi tidak permanen. Kalau yang infrastruktur dia itu lebih permanen. Kita lebih memplanning perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti itu. Saat ini terdapat 3 variasi dari 802.11 yang sering digunakan yaitu 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. Ini cuma versinya saja ya. Sebenarnya bukan hanya versi ini, ada yang 11A, 11B, 11G, 11N, ada yang AC, itu macam-macam sebenarnya. Ini untuk versinya, variannya ini lebih cenderung ke maksimum data itu bisa ditransfer. Jadi transfer rate atau maximum transfer rate, maksimum dari rata-rata data itu bisa ditransfer, itu terdapat pada versi-versi ini. Kalau misalkan dia 11A, dia itu maksimal itu bisa 54 megabit per second. Bit ya, 54 megabit per second. Kalau kita pengen lihat byte-nya, kita harus membagi dulu 8. Untuk kinerjanya, dia itu frekuensinya itu di 5 GHz. Terus kemudian untuk range-nya, dia itu bisa dijangkau 15 meter. Kalau misalkan dia itu di dalam ruangan, tapi kalau misalkan dia itu diletakkan di luar ruangan, dia itu bisa sampai 30 meter. Terus kemudian untuk yang 11B, itu untuk transfer rate-nya itu 5.5 megabit per second. Itu dia bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Terus untuk indoor maupun outdoor-nya, dia itu lebih panjang, lebih jauh, dia itu bisa 90 meter jangkauannya. Terus kemudian kalau yang G itu dia hampir sama dengan yang A tadi, yang 11A, jangkauannya juga sama 54 megabit. Tapi yang membedakan itu ada di frekuensinya, dia itu seperti hybridnya si versi 11A dan 11B. Jadi untuk kecepatannya dia pakai 54 Mbps seperti 11A,
Tapi untuk frekuensinya dia pakai 2,4 GHz. Untuk range jangkauannya itu kalau misalkan di dalam ruangan itu dia bisa 45 meter, tapi kalau misalkan dia di luar ruangan dia itu bisa sampai 90 meter. Terus masih banyak sebenarnya untuk versi-versi dari variasi WiFi ini. Tapi biasanya yang sering dipakai itu ya 3 versi ini. Nah, ini bisa dilihat di situ tabel perbandingan antara ketiga WiFi. Untuk standar yang pakai 11B, 11A, dan juga G. Oke, silahkan kalau misalkan pengen memperhatikan lebih lama, videonya bisa di-pause. Langsung saja kita ke slide berikut. Berikutnya adalah Bluetooth, yaitu untuk versinya, yaitu 802.15. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM atau Industrial, Scientific, and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host dengan host, Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Untuk beberapa transaksi yang bisa dilakukan dengan Bluetooth, ada yang bicara kalau misalkan kita itu menggunakan teknologi handphone, itu ada yang bilang bahwa jarak maksimal Bluetooth itu adalah 10 meter untuk transaksi datanya. Tapi untuk versi Bluetooth yang terbaru-baru dia itu bisa sampai 15 meter. Tapi kalau ada yang lebih baru lagi dia tuh bisa sampai, untuk secara standarnya dia bisa sampai 15 meter. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Bluetooth kan ada versinya tuh. Ada Bluetooth dulu versi 1, versi 1, berapa, versi 2, versi 3, ada versi 4, sekarang versi 5. Nah, itu untuk teknologi yang baru lagi, itu Bluetooth itu bisa sampai 60 meter jangkauannya. Kalau biasanya kita itu memanfaatkan Bluetooth itu untuk misalkan perangkat tambahan, misalkan dikoneksikan dengan headset, mau dikoneksikan dengan TV, ataupun perangkat-perangkat yang memiliki teknologi Bluetooth. Tetapi Bluetooth itu juga bisa berfungsi untuk penyalur dari jaringan internet. Kalau ingin mencoba biasanya ada di bagian tethering. Nah, tethering itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan hotspot, menggunakan Wi-Fi, bisa menggunakan kabel, dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Kalau pengen dicoba silahkan dibuka HP-nya. Mungkin ada beberapa HP yang support, ada beberapa HP yang tidak support. Nah, seperti itu. Bluetooth dapat berupa card yang berbentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area network atau WLAN, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11. Jadi untuk kode Bluetooth itu adalah 802.15. Untuk 15 ini, embel-embelnya 15 di belakang itu adalah nomor dari working group-nya. Untuk 802 tadi berapa frekuensinya tadi? 802.11b. Kalau misalkan dia 802 itu adalah nomor spesial untuk WPAN atau Wireless Personal Area Network yang sudah distandarisasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh perangkat yang bisa dikoneksikan menggunakan Bluetooth. Bisa menggunakan PDA, mobile PC, kamera, ada car application, ada mobile terminal, mobile PC, ada router, ada juga router yang menggunakan Bluetooth. Oke, berikutnya adalah WiMAX. Dia di 802.16 untuk WPAN-nya. Dia juga sama 802. Untuk 16 itu standarnya, dia juga tetap standarnya adalah IEEE. Jadi alat komunikasi data pada WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 dan bisa disebut sebagai Wi-Fi. Akan tetapi, Wi-Fi memiliki daerah jangkauan yang terbatas. QoS atau biasa kepanjangannya itu disebut sebagai Quality of Service itu sederhana kalau misalkan kita menggunakan Wi-Fi. Frekuensi yang digunakan bisa berlisensi atau unlicensed dan kapasitasnya terbatas. Karena keterbatasan itulah ditunjang tuntutan mobilitas pengguna, maka dikembangkan teknologi WiMAX.
dengan menggunakan standar IEEE 802.16a. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, WiMAX itu adalah jangkauan antara LAN yang dikumpulkan menjadi satu. Jangkauannya itu bisa satu kota. Seperti itu. Tapi sebenarnya untuk WiMAX ini sendiri kita juga bisa mengkoneksikan ke internet. Jadi misalkan kalau ada satu tower gitu ya, tower WiMAX, dia itu bisa mengcover satu kota itu bisa free internet. Itu pada berapa 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu sudah diterapkan di Jepang. Itu sudah menerapkan teknologi WiMAX di tempatnya. Tapi udah macam-macam WiMAX itu juga, ini versi yang satunya itu ada WiMAX versi 2. Dan bahkan mungkin akan ada muncul teknologi-teknologi yang baru. Bayangkan kalau kita bisa menggunakan WiMAX, kita bisa bergratis seperti halnya kita menggunakan WiFi di rumah, tapi hanya kita memerlukan perangkat yang bisa mengcover satu kota. Seperti itu. Kalau misalkan kita ingin menerapkan gitu, ya otomatis biaya juga akan semakin mahal. Maksudnya biaya infrastrukturnya. Oh ya, untuk WiMAX sendiri itu sebenarnya ada kepanjangannya. Tadi belum saya sebutkan ya. Untuk WiMAX sendiri itu kepanjangannya adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access, disingkat WiMAX. Oh, saya pernah baca itu katanya WiMAX itu untuk kecepatannya itu bisa 70 megabyte per second. Byte ya, 70 megabyte. Itu sangat besar sekali. Kalau kita pengen mengkonversi ke standar operator yang biasa kita pakai, misalkan pakai IndiHome, Biznet, dan sebagainya, mereka itu jualnya itu menggunakan bit. Misalkan dia jual 5 bit per second, itu masih dibagi 8. Kalau untuk WiMAX sendiri, itu kecepatannya itu dia pure atau murni 70 megabyte. Jadi tanpa dibagi menjadi 8. Kalau misalkan kita itu berlangganan internet ya, oh ini kenapa kita itu langganannya 10 MB, kenapa kok kita download tuh nggak sampai 10 MB? Karena MB yang dijual di Indonesia itu, kebanyakan operatornya itu yang dijual pakai bit, bukan byte. Sedangkan kita menggunakan handphone, ataupun menggunakan perangkat yang lainnya, kita itu menggunakan satuan byte, bukan bit. Kebanyakan seperti itu. Makanya, kok harusnya 10 MB, kenapa kok kecepatannya itu tidak bisa nambah? Ataupun kecepatannya itu tidak sesuai. Nah, itu karena itu tadi. Untuk produk yang dijual sama operator itu menggunakan satuan bit. Untuk perangkat yang kita pakai, kita menggunakan byte. Itu sudah beda. Oke, langsung ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari WiMAX. Jadi bagaimana WiMAX itu bisa bekerja. Itu ada ISP network atau Internet Service Provider. Terus di belakangnya sana dikoneksikan menggunakan internet backbone yang bisa dialirkan ke seluruh dunia. Kemudian dari masing-masing tower WiMAX-nya situ, towernya itu yang bersifat transmitter, nah dia itu akan menyalurkan ke tower-tower yang lainnya. Jangkauannya ini bisa satu kota. Nanti bisa dicek nanti. Kalau nggak salah Jepang itu sudah menjalankan model yang kayak gini tuh dari tahun 2012. Berarti udah 8 tahun lebih, kemungkinan sih lebih dari itu. Dan mereka itu juga lebih banyak menyediakan layanan WiFi gratis di sepanjang jalanan. Jadi bukan seperti kayak di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu hanya spot-spot tertentu. Kalau misalkan di luar negeri, itu mereka sudah menyediakan WiFi gratis. Seperti itu. Banyak sebenarnya kalau masalah keunggulan ataupun keuntungan yang bisa didapatkan dari WiFi gratis, kita kan juga bisa belajar ya. Jadi kalau misalkan kita pengen belajar dari internet, kalau kita harus beli kuota dan macam-macam, berarti ilmu itu harus kita bayar dulu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fasilitas internet secara gratis, kita itu tidak akan segan-segan untuk mengakses informasi yang baru. Gitu. Kita pun juga tidak akan segan apabila ada hal yang tidak tahu, kita bisa langsung aja googling ataupun nyari di website tertentu tentang informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi baru, tetapi biaya yang harus ditanggungkan untuk jasa paket datanya itu mahal, nah itu kan pastinya juga kita akan berpikir-pikir
Sebenarnya lebih enak kalau misalkan internet itu digratiskan. Ya langsung saja, ini adalah range dari WiFi dan juga WiMAX. Perbedaannya, kalau range-nya, kalau WiFi bisa 100 meter, kalau WiMAX bisa 50 km. Terus untuk performance maksimal 54 MB, kalau WiMAX ini maksimal 63 MB. Ini untuk WiMAX yang lama ya, tapi untuk yang baru dia bisa kecepatan lebih dari itu. Terus untuk skalanya, untuk penangkalan 20 MHz. Untuk Mac-nya bisa untuk 10 user. Kalau misalkan WiMAX dia itu bisa untuk 1000 user secara bersamaan. Untuk WiFi itu unlicensed, tidak berlisensi. Kalau WiMAX ada yang berlisensi dan juga tidak berlisensi. Terus untuk Mac-nya dia CSMA. CSMA ini adalah Carrier Sense Multiple Access with ada CD-nya ya di situ ya. Itu collision detection atau biasa memang disingkat CCMA or CD. Itu adalah media untuk akses kontrolnya atau Mac-nya, yang biasanya itu digunakan untuk mengakses service dari Ethernet, jaringan Ethernet. Jadi kemarin saya sudah pernah cerita ya untuk MAC address dan semacamnya. Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan perangkat yang memiliki potensi memberikan jaringan internet, pelayanan jaringan internet itu biasanya memiliki MAC address. Ini sedikit cerita, kalau misalkan yang bisa didapatkan ya, misalkan gini, ada seorang hacker, nah dia ingin menghack sistem informasi ataupun website tertentu. Nah, bagaimana orang itu bisa melacak bahwa hacker itu ada di mana? Kalau kita itu sedang mengakses internet, itu sebenarnya kita juga mengirimkan informasi data kita. Kita itu mengirimkan MAC address-nya, kita itu juga mengirimkan IP kita. Bahkan walaupun itu IP-nya statik ataupun dynamic, itu juga tetap mengirimkan. Kalau misalkan kita itu pengen ngecek IP kita seperti apa yang dikirimkan ketika kita menggunakan jaringan internet, kita itu sebenarnya bisa coba di googling my IP address. Nah, itu nanti dari browser itu akan menunjukkan IP address kita itu apa, terus kita itu pakai jaringan apa. Misalkan kita pakai provider internet Indosat, Telkomsel dan macam-macam, itu nanti akan tampil di situ. Negaranya apa, kita itu tinggal menggunakan ISP-nya atau internet service provider-nya itu di kota mana, itu akan tampil di situ. Maka dari itu kita itu bisa melacak lokasi seseorang itu dari IP address yang dikirimkan apabila kita menggunakan ataupun sedang mengakses jaringan internet. Ada sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengalihkan IP address kita. Nah, itu kita kembali lagi ke MAC. Jadi MAC address ini dia itu selain dia itu membantu dalam jaringan Ethernet, ada informasi yang sebenarnya itu sudah terdaftar. Contohnya kalau misalkan kita mau ngecek MAC address kita di dalam perangkat yang kita pakai, misalkan handphone ataupun laptop, nah di situ akan ada MAC address-nya. Ketika kita itu memasukkan di Google, misalkan cek MAC address, itu nanti dia akan keluar perangkat kita itu pabrikannya siapa. Jadi siapa pabrik yang membuat kartu internet kita, itu akan ada di situ. Ataupun kita untuk keywordnya kita bisa pakai MAC address looking atau lookup. Itu nanti akan keluar perusahaan yang membuat MAC address kita. Oke, langsung saja ke berikutnya. Seluler, ini untuk jaringan seluler. Itu komponen jaringan seluler terdiri dari base station atau MTSO, MTSO atau Mobile Telecommunication Switching Office, dan piranti komunikasi seluler. Fungsi dari base station adalah memberikan jalur hubungan komunikasi radio dengan piranti-piranti seluler yang
berada dalam suatu wilayah sel. Sedangkan untuk MTSO bertugas sebagai mengatur lalu lintas komunikasi dan menerima dan menghubungkan panggilan dari pengguna piranti seluler ke jaringan PSTN, memonitor kualitas sinyal komunikasi, dan mengatur perpindahan base station yang menangani komunikasi dengan suatu piranti seluler. Jadi untuk MTSO ini adalah sebuah sistem komunikasinya ya, yang dia itu menghubungkan antara piranti-piranti yang berkomunikasi di bawah suatu wilayah. Kalau misalkan PTSN itu biasa kita sebut sebagai provider, penyedia kita. Ataupun untuk kepanjangannya adalah Public Switch Telephone Network atau PSTN. Ukuran wilayah sel umumnya bervariasi dari radius 2 mil hingga 10 mil tergantung pada keadaan topografi, kepadatan bangunan, dan tingkat keamanan, tingkat keramaian jalur komunikasi. Frekuensi gelombang radio untuk jaringan seluler adalah ditetapkan secara internasional pada band daerah frekuensi 800 MHz dan 1900 MHz. Jadi ini adalah standar yang digunakan untuk jaringan seluler untuk berkomunikasi. Tapi sekarang udah banyak sekali, ada yang 1800, ada yang 900 MHz. Seperti itu. Untuk wilayah sel ini maksudnya adalah jangkauan kita itu menuju ke BTS kita. BTS itu adalah Base Transceiver Station, atau biasa orang itu disebut sebagai BTS. Kalau istilahnya kita itu adalah tower dari provider. Itu jangkauannya 2 mil atau sampai 10 mil tergantung dengan keadaan topografinya. Oke, ini adalah contoh dari perangkat keras tanpa kabel. Ini adalah WiFi. Yang di sebelah kiri itu adalah WiFi. Yang di atas, yang sebelah kanannya itu adalah WiFi. Dia juga bisa sebagai repeater. Saya punya yang seperti ini, yang biasa kita gunakan untuk hotspot atau bertukar data menggunakan wireless fidelity antar perangkat atau menyambungkan dengan access point. Nah, ini adalah contoh dari WiMAX. Tadi sudah saya jelaskan di situ. Jadi satu tower yaitu jangkauannya lebih luas dari WiFi pada umumnya. Untuk sistemnya sebenarnya sama saja sih. Jadi ada satu station gitu yang dia itu bertugas untuk menghubungkan dari perangkat-perangkat yang terkoneksi ke dunia luar, ke jaringan internet. Terus ini adalah contoh dari Bluetooth. Yang sebelah kiri atas itu adalah Bluetooth portable. Itu biasa kalau kita beli di online shop itu ada, paling harganya juga 15 ribuan gitu. Nah, sebelah kanan itu juga namanya IRDA link. Jadi kalau kita itu pengen menggunakan infrared, yang ada yang di sebelah kanan itu adalah infrared portable. Kalau ada yang belum pernah lihat, itu saya juga punya infrared portable. Itu saya beli berapa ya? 12 tahun yang lalu kalau nggak salah. Masih zaman-zamannya menggunakan transaksi file menggunakan infrared. Itu saya punya. Untuk jangkauannya memang pendek. Dia menggunakan teknologi IRDA link. Jadi IRDA itu adalah Infrared Data Association. Itu adalah organisasi yang dia itu mengatur tentang teknologi koneksi infrared, inframerah. Jenis security wireless. Di dalam router ada yang namanya SSID atau Service Set Identifier atau SSD kalau kita bisa sebut. Itu adalah nama dari WiFi yang kita pakai. Kalau misalnya kita di kampus, kita pakai Wi-Fi_IIK yang biasanya kita gunakan untuk koneksi. Oke, ini adalah cara-cara yang dipergunakan untuk mengamankan koneksi wireless kita. Kalau misalnya kita menggunakan router, itu bisa mengganti default service SSID kita. Terus kemudian kita itu bisa disable SSD broadcast. Terus kemudian mengganti username dan password. Kita itu bisa ngeset wireless encryption, setup MAC filternya. Jadi untuk MAC tertentu saja yang bisa connect seperti itu. Terus change the router local IP address. Jadi mengganti IP address. Jadi misalkan kalau bukan IP masternya yang dipakai sebagai gateway-nya, dia nggak bisa koneksi di situ.
Terus ada teknologi WEP. Kemarin kayaknya temen dari Irkamedis kemarin pernah tanya tentang teknologi ini. Ada WEP, Word Equivalent Privacy, atau the oldest encryption method. Ini paling lama, itu menggunakan 64 bit, atau lebih amannya dia menggunakan 128 bit untuk key-nya. Jadi untuk key ini adalah shared key authentication-nya. Jadi enkripsi ini adalah proses pengacakan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan kita punya teknologi access point ataupun router, dia itu bisa mengacak informasi yang kita berikan. Terus kemudian dia itu bisa decrypt atau mengembalikan hasil acakan dari informasi tersebut. Untuk panjangnya itu 64 bit, lebih amannya pakai 128 bit untuk biasanya yang baru. Terus ada lagi WPA. Itu enkripsinya itu lebih baru lagi menggunakan 256 bit key untuk enkripsinya. Jadi perlu diketahui ya, ada proses enkripsi, ada proses dekripsi. Enkripsi adalah proses pengacakan informasinya, kalau dekripsi proses pengembalian dari informasi yang sudah diacak menjadi informasi yang sebenarnya. Terus kemudian ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2. Ini versi yang keduanya dari versi WPA. Lebih baru enkripsinya untuk backward compatible with WPA. Jadi kalau misalkan dia bisa pakai WPA 2, dia otomatis itu bisa menggunakan teknologi enkripsinya WPA. Ini untuk versi yang awal. Sebenarnya ada lagi versi WPA 3 itu juga ada, tapi mungkin kalau di sini itu belum terlalu dikenal ya. Jadi yang biasanya kita gunakan itu pakai WEP, WPA, WPA 2. Kalau ingin prakteknya, kita bisa menggunakan di bagian portable hotspot kalau kita menggunakan handphone. Tapi kalau misalkan kita menggunakan access point ataupun router, kita bisa setup di dalamnya untuk security-nya. Bedanya ada di enkripsi dari data yang ditransfer di situ. Jadi perbedaannya ada di enkripsi. Apa yang membedakan enkripsinya? Pastinya metodenya itu beda. Ada yang pakai itu CCMP atau AES. AES itu adalah jenis algoritma pengacakan di jaringan komputer. Ada juga yang tadi pakai CCMP, itu Counter Shipper Mode and Blockchaining. Sebenarnya namanya panjang banget, ada Counter Shipper Mode with Blockchaining Method Authentication Code Protocol. Ini nanti kalau misalkan arahnya ke sini, kita nanti akan bicara tentang AES. Kalau misalkan kita pakai security yang sudah pernah setting jaringan internet, itu ada yang namanya AES. Ada juga nanti konfigurasinya itu ada yang namanya WPA PSK. Nanti bisa dicari sendiri. Untuk AES itu adalah Advanced Encryption Standard. Nah, ya semacam-macam gitu, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini model enkripsinya. Menggunakan algoritma yang berbeda dan juga teknologi shipper atau pengacakan yang oke. Untuk lebih detailnya, ini nanti akan dibahas satu persatu. Jenis security wireless untuk WEP, Wireless Equivalent Privacy. Untuk key length-nya, untuk panjang key-nya itu bisa 64, 128. Untuk formatnya itu bisa drop down yang membutuhkan 10 karakter. Di sini spesifikasi yang bisa diterapkan ya. Jadi untuk pengacakannya itu bisa sampai 10 karakter. Terus untuk hashkey-nya, kalau misalkan pernah tahu hashkey itu hexadesimal, gimana ya saya jelaskan. Jadi untuk bilangan itu kan macam-macam. Ada yang namanya biner, itu bilangan 1010 gitu kan. Nah itu ada yang namanya hexadesimal, hexa, menggunakan hexa key. Hexa ini dia itu 6 ya jumlahnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan angka, itu bisa menggunakan angka 0 sampai 9. Tapi kalau misalkan kita menggunakan huruf, kita bisa menggunakan 6, A sampai F, A, B, C, D, E, F. Ada jumlahnya 6. Tapi kalau menggunakan angka, kita bisa pakai 10, 0 sampai 9. Oke, mungkin nanti akan pusing saya jelaskan seperti ini. Langsung saja. Oke, ini adalah WPA, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan kita, gini aja, secara umumnya kalau misalkan kita itu disuruh memilih untuk keamanan dari jaringan komputer, kalau misalkan kita itu connect sama WiFi misalkan gitu kan, kita harus memasukkan password. Nah ini kita harus menentukan, kita harus pakai security yang mana. Kita harus pakai WPA, WPA 2 atau WPA 2 dengan mixed passphrase. Kalau misalkan kita tidak tahu, oke, nggak masalah.
Yang penting itu dikasih passwordnya agar jaringan internet itu tidak diakses oleh semua orang. Sayangnya gini, kalau misalkan kita itu sudah berbagi file, takutnya ketika kita itu berbagi file, terus kemudian ada orang yang menggunakan jaringan internet yang sama dengan kita, kalau misalkan jaringan internetnya itu tidak diamankan, itu takutnya itu mereka juga bisa mengakses file-file yang sudah kita sharing. Biasanya seperti itu. Itu beberapa itu sudah diterapkan yang semacam kayak gitu di beberapa perusahaan. Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan jaringan lokal dan kita itu berbagi file di situ, kalau misalkan jaringan internetnya itu tidak diamankan, itu orang yang connect itu bisa mengakses data yang sudah kita share. Tapi beberapa organisasi yang sudah menerapkan seperti itu, mereka itu ada penerapan seperti penggunaan IP khusus yang dipergunakan untuk gateway. Jadi misalkan kalau gateway-nya itu tidak sama dengan yang sudah disetting sebelumnya, itu mereka tidak bisa terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Seperti itu. Jadi lebih baik dikasih keamanan daripada kita membuat jaringan secara terbuka. Nah, itu banyak sekali tempat-tempat itu yang menyediakan jaringan secara terbuka, misalkan seperti kafe, tempat-tempat publik, itu sebenarnya itu lebih rentan untuk dicuri datanya. Karena apabila kita mengkoneksikan data kita ke internet, itu peluang data kita dicuri itu semakin banyak. Apabila kita menggunakan jaringan yang sifatnya terbuka, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Misalkan bisa saja orang itu mencuri data identitas kita ataupun akun kita. Kan kita juga tidak tahu hal-hal yang akan terjadi. Maka dari itu harus diperhatikan apabila kita menggunakan jaringan secara publik. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terlalu panjang lebar ceritanya. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Langsung saja kita ke bagian diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.